Kamu tahu apa yang berharga dari mayat kering ini, kan? Panas di mata Xiao Yan perlahan ditarik saat dia tiba-tiba menatap Zian di samping meja. Dia berbicara dengan cara yang agak kuat. Jika bukan karena dorongan gadis ini, kemungkinan besar dia tidak akan pernah mengetahui bahwa cakar ini akan mengungkapkan pemandangan misterius setelah dipanggang oleh api surgawi. Xiao Yan melirik lonjakan hijau merah yang sangat tajam meskipun ukurannya kecil. Dia meraihnya dan dengan lembut menariknya ke seluruh permukaan meja. Seketika, meja keras yang terbuat dari kayu solid pecah seperti kembang tahu. Titik di mana itu pecah sehalus cermin. Sungguh lonjakan tulang yang tajam, ketajaman benda ini menyebabkan Xiao Yan dengan lembut menghirup udara sejuk. Hampir seketika, tatapan yang biasa dia lihat pada Zian menjadi sangat bersemangat. Karena gadis ini tahu metode untuk menyelesaikan rahasia cakar ini, sepertinya dia juga mengetahui hal-hal lain, bukan? Zian hanya mengangkat dagunya yang indah dengan sikap bangga di hadapan tatapan Xiao Yan. Dia berkata, kamu harus membantu nona muda ini memperbaiki 10 bagian ini dan membantuku menggunakannya untuk membuat sarung tangan. Hehe, ini akan menjadi senjataku di masa depan. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera menundukkan kepalanya untuk mempelajari paku tulang tajam di tangannya. Saat dia berpikir untuk disambar oleh benda kecil ini, dia tanpa sadar mulai menggigil. Jika benda ini bekerja sama dengan kekuatan menakutkan Zian dalam memberikan pukulan, kemungkinan bahkan seorang ahli Do Huang akan menderita pukulan serius bahkan jika dia tidak mati. Dalam kegelisahannya untuk mengetahui tentang rahasia Magical Beast yang misterius ini, Xiao Yan tidak dapat diganggu untuk mencari kesalahan pada anak kecil yang terbawa suasana ini. Dia dengan hati-hati meletakkan paku tulang di tangannya ke bawah sebelum mengambil 9 kuku putih pucat yang tersisa. Api hijau giok melengkung dan naik saat paku-paku ini dilemparkan dengan lemparan acak. 9 kuku putih pucat sekali lagi mengungkapkan perubahan serupa mengikuti panas dari teratai api hati berkilau. Warna putih pucat perlahan menghilang saat warna hijau merah yang tidak biasa menggantikannya. Mereka juga menyusut ukurannya. Pemanggangan berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih sebelum api hijau giok yang tergantung di depannya perlahan menghilang. 9 paku tulang hijau merah di dalamnya juga jatuh. Segera, Xiao Yan melambaikan tangannya, dan mereka dibungkus oleh angin lembut saat mereka mendarat dengan lembut di sisa meja. Ekspresi kejutan di mata Xiao Yan menjadi jauh lebih pucat setelah 10 paku tulang ini dipanggang. Dia menghembuskan napas dan menyeka keringat dingin di dahinya. Zian di sisinya dengan senang hati meraih 10 paku tulang hijau merah. Setelah itu, dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kantongnya sebelum tersenyum pada Xiao Yan. Bagaimana Anda tahu bahwa cakar akan berubah menjadi seperti ini setelah dipanggang oleh api surgawi? Xiao Yan melirik Zian. Dia mengajukan pertanyaan dengan agak ragu. Memikirkan kembali sikap Zian sebelumnya, jelas bahwa dia sudah tahu bahwa hal-hal ini berguna baginya. Kalau tidak, dia tidak akan secara khusus menggali apa yang tampaknya kuku seperti tulang putih pucat yang tidak berguna. Saya juga tidak yakin. Bagaimanapun, saya hanya merasa bahwa hal-hal itu akan berguna bagi saya, jadi saya mengekstraknya. Zian merajut alisnya yang halus, dan menjawab dengan nada tidak pasti di hadapan pertanyaan Xiao Yan. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Kerutannya semakin dalam. Memalingkan kepalanya sedikit, dia mengalihkan pandangannya ke mayat Magical Beast misterius yang telah dikeluarkan isi perutnya. Dia bergumam, jangan bilang kalau kamu benar-benar berhubungan dengan hal ini. Sayangnya, makhluk ini sudah mati terlalu lama. Seseorang tidak bisa lagi melihat bentuknya. Jika tidak, kita mungkin bisa menebak sesuatu berdasarkan penampilannya. Bagaimanapun, itu tidak akan menjadi spesies yang sama denganku. Selain itu, saya merasa sangat tidak nyaman karenanya. Aku bahkan merasa sangat gembira saat melihatnya telah dipisahkan olehmu. Zian meringkuk bibirnya saat dia menjawab. Riang, jangan bilang padaku bahwa bentuk asli Magical Beast ini adalah musuh spesiesmu. Xiao Yan tercengang saat dia bertanya. Saya tidak punya ide. Saya bahkan tidak menyadari jenis Magical Beast saya. Siapa peduli apa itu? Zian mengerutkan alisnya dan menjawab.
Lupakan saja, jangan repot-repot tentang apa itu sebenarnya. Nak, selanjutnya, kamu harus memberitahuku bagaimana menangani mayat kering ini, kan? Xiao Yan mengubah topik dan tersenyum. Dia berbicara setelah melihat bahwa Zian tidak mau membicarakannya. Bakar itu. Bakar daging jelek itu. Secara alami akan ada sesuatu yang Anda inginkan. Zian melambaikan tangannya, dan menanggapi dengan cara yang sederhana. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera berhenti berbicara omong kosong saat dia melingkarkan tangannya. Kekuatan hisap melonjak keluar dan menarik sepotong besar daging putih padat di depannya. Dia segera membuka mulutnya dan memuntahkan api hijau giok. Itu menyembur keluar dari mulutnya dan membungkus sekumpulan daging itu. Gelombang suhu tinggi yang menakutkan menyebar setelah bersentuhan dengan daging. Akhirnya, mereka semua memasuki potongan daging itu. Daging putih yang pekat berulang kali mengeluarkan suara cici saat suhu tinggi menjalarinya. Ukurannya juga berulang kali menyusut di bawah nyala api. Pembakaran ini berlangsung sekitar 5 menit atau lebih sebelum daging seukuran meja berubah menjadi seukuran kepala. Warna putihnya juga telah menghilang. Warna hijau merah perlahan melonjak ke atasnya. Warna hijau merah seperti ini menjadi semakin pekat karena nyala api yang terbakar dengan intensitas yang lebih besar. Pada akhirnya, itu benar-benar diaglomerasi bersama. Aglomerasi ini berubah menjadi setetes darah hijau merah di depan mata gembira Xiao Yan. Itu merembes keluar dari daging, melewati nyala api untuk menetes. Mata Xiao Yan tajam dan tangannya gesit saat dia dengan cepat mengeluarkan botol giok bermutu tinggi dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menangkap tetesan darah hijau merah di dalamnya. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah mendapatkan setetes darah itu. Dia mengangkat kepalanya dan melirik api hijau giok yang menyala. Setelah setetes darah hijau merah ini jatuh, dagingnya menghilang menjadi ketiadaan dalam nyala api. Bahkan tidak ada satupun abu tertinggal. Dengan jentikan lembut jari Xiao Yan, nyala hijau giok di depannya perlahan menghilang. Dia menunduk untuk melirik botol giok di tangannya. Hidungnya dengan lembut mengendus mulut botol. Energi liar dan kekerasan yang kaya, yang menyebabkan dia merasa terkejut, mengikuti lubang hidungnya dan memasuki tubuhnya. Xiao Yan yang terkejut buru-buru menggunakan doukinya untuk menekannya. Dia terus sibuk untuk beberapa saat sebelum dia menyelesaikan energi liar dan kekerasan itu dengan api surgawi. Setelah benih liar dan kekerasan dalam energi murni itu dibubarkan oleh kekuatan pemurnian, api surgawi, energi yang sangat kuat itu mulai beredar. Ini diam-diam menyebar ke tungkai dan tulang Xiao Yan. Hamburan energi ini menyebabkan hati Xiao Yan dikejutkan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan fisik yang terkandung di dalam otot-otot di kulitnya tampaknya sedikit meningkat secara diam-diam. Meskipun peningkatan ini sangat kecil, itu masih dirasakan dengan jelas oleh Xiao Yan. Darah ini, sebenarnya memiliki efek khusus untuk memperkuat kekuatan fisik seseorang? Xiao Yan pulih, dan menatap botol giok di tangannya. Panas perlahan melonjak ke matanya. Biasanya, kekuatan fisik seseorang hanya dapat mengandalkan bakat dan usaha seseorang. Tak disangka darah hijau merah misterius ini akan memiliki efek misterius. Xiao Yan menghirup udara sejuk. Hatinya sekali lagi merasa dikejutkan oleh mayat magical beast yang misterius. Dia langsung tertawa saat dia tiba-tiba menyedot dengan tangannya. Sepotong besar daging ditarik dan teratai api hati berkilau dipanggil sekali lagi. Setelah secara pribadi merasakan keindahan darah hijau merah misterius ini, Xiao Yan tentu saja tidak akan berpikir bahwa mayat ini hanyalah tumpukan daging busuk yang sama sekali tidak berguna. Selama 1 jam berikutnya, dia menghabiskan banyak upaya untuk membakar tumpukan daging putih pucat itu dengan inti api teratai berkilau. Xiao Yan telah memperoleh lebih banyak darah hijau merah melalui pembakaran ini. Namun, satu-satunya hal yang menyebabkan dia merasa sedikit tidak puas adalah dia hanya berhasil memurnikan 5 tetes darah hijau merah bahkan setelah membakar setengah ruangan daging. Xiao Yan mempelajari botol giok dengan 5 tetes darah hijau merah. Mereka tidak bergabung bersama meski disimpan di tempat yang sama. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan lambaian tangannya, dia membuat teratai api hati berkilau di depannya menghilang.
Dia membuka mulutnya dan tersenyum ketika dia memasukkan botol giok ke cincin penyimpanannya. Tidak disangka bahwa mayat Magical Beast ini, yang dianggap tidak berharga oleh sekte Kaisar Hitam, akan benar-benar berubah menjadi benda seperti itu di tangannya. Dari cara Xiao Yan melihatnya, nilai 5 tetes darah hijau merah ini pasti tidak kurang dari sayap tulang seperti giok. Dari perspektif tertentu, mereka bahkan mungkin lebih besar dari yang terakhir. Darah cair ini mengandung energi yang sangat liar dan keras. Dari cara bagian dalam tubuh Xiao Yan bergejolak setelah dia menghirup satu nafas sebelumnya, seseorang tidak bisa sembarangan mengkonsumsi benda ini. Jika tidak, itu pasti akan menyebabkan seseorang berakhir dengan akhir yang menyedihkan karena tubuh seseorang meledak. Namun, ini tidak dianggap sebagai sudut pandang yang sulit dari sudut pandang Xiao Yan. Dia adalah seorang alkemis dan pernah mengalami benih liar dan kejam dalam energi murni sebelumnya. Selama dia diberi waktu yang cukup, dia pasti bisa menyerap semua tetes darah. Pada saat itu, seberapa tinggi kekuatan fisik tubuhnya akan melambung? Oleh karena itu, Xiao Yan tidak menyia-nyiakan 5 pil obat kali ini. Jika orang tua Mo Tianxing itu tahu bahwa Xiao Yan telah mendapatkan manfaat yang begitu besar dari mayat yang dikeringkan ini, kemungkinan besar dia akan sangat marah sehingga dia akan muntah darah di tempat. Hal ini adalah sesuatu yang telah dipelajari oleh sekte Kaisar Hitam mereka berkali-kali. Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa selain sayap tulangnya yang seperti giok yang luar biasa. Namun, hal-hal inilah yang mereka pikir tidak ada nilainya, yang memungkinkan Xiao Yan mendapatkan tawaran besar tanpa alasan. Xiao Yan perlahan pulih dari kegembiraannya. Tatapannya sekali lagi menyapu sisa kepala keriput dan kulit yang sangat besar. Dia tanpa sadar menjilat bibirnya. Sampai saat ini, hal yang paling berharga, Monster Core, belum muncul. Biasanya, Monster Core yang telah menggabungkan semua energi Magical Beast tidak akan hilang begitu saja. Dengan kata lain, baik kepala yang keriput atau kulit yang tersisa harus menyembunyikan inti monster yang penting. Xiao Yan tanpa sadar menelan seteguk air liur. Dia berpikir tentang bagaimana inti monster dari binatang buas, yang akan menerobos ke peringkat ke-8, akan mendarat di tangannya. Seluruh tubuhnya terasa panas. Mata Xiao Yan memanas saat dia melihat ke atas kulit busuk Magical Beast yang sangat besar dan kepalanya yang keriput. Meskipun benda ini tampak tidak berbeda dari tumpukan sampah, Xiao Yan sudah tahu dari penyempurnaannya sebelumnya bahwa mayat Magical Beast misterius ini berbeda dari Magical Beast biasa. Semua hartanya disembunyikan di tempat-tempat di mana orang biasa akan kesulitan menemukannya kecuali mereka menggunakan metode yang tidak biasa. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan angin lembut meniup kulit Magical Beast sampai melayang di udara. Dia menjentikan jarinya dan api hijau giok berceceran dari ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi nyala api yang membakar di bawah kulit yang mengapung. Kulit yang sangat besar itu mulai menyusut perlahan di bawah nyala api hijau giok. Namun, Monster Core yang diharapkan tidak muncul. Xiao Yan perlahan mengerutkan kening saat melihat ini. Setelah dihanguskan oleh api surgawi, kulit binatang ajaib ini mulai menunjukkan sesuatu yang sedikit berbeda. Meskipun bentuk lemah yang terakhir, itu sebenarnya mampu bertahan selama ini di atas api surgawi, tanpa berubah menjadi abu. Satu-satunya transformasi adalah seperti kulit ular yang mengeriting. Dengan aliran waktu, kulit Magical Beast yang awalnya besar telah menyusut seperti gambar bergulir. Namun, Monster Core yang diantisipasi Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda kemunculan. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa metode ini sepertinya sedikit salah. Dia bertanya-tanya apa yang dia lakukan salah. Pada akhirnya, dia hanya bisa menoleh untuk menatap Xian. Dia hanya melihat bahwa melihat yang terakhir itu dengan sombong menatap tubuhnya yang dipenuhi keringat. Gadis kecil, jika kamu terus menonton pertunjukan, kembalikan padaku 10 paku tulang itu. Xiao Yan memutar matanya dan berbicara dengan kejam. Xian meringkuk mulut kecilnya saat menghadapi ancaman Xiao Yan. Dia dengan malas berkata, bodoh, energi dari Monster Core memang tersembunyi di dalam kulit Magical Beast. Namun, jika Anda secara brutal menggunakan api surgawi untuk memanggangnya, yang akan Anda lakukan hanyalah menyebabkan energi di dalamnya menguap secara bertahap. Pada akhirnya,
Hal ini benar-benar akan menjadi sesuatu yang tidak berguna. Tangan Xiao Yan segera bergetar saat mendengar ini. Api hijau giok yang menyebar langsung menghilang. Dia dengan marah berteriak, "Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu hanya bertindak tanpa bertanya padaku, namun kamu berani marah padaku sekarang." Xian merentangkan tangan kecilnya dan menjawab dengan keluhan besar yang dia rasakan. Xiao Yan sangat marah dengan gadis ini sampai dia memutar matanya. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menghirup nafas dan berkata dengan senyum pahit, "Kakek kecil, tolong berhenti bermain denganku. Cepat dan beritahu aku apa yang harus dilakukan." Xian mendorong bibir kecilnya keluar dan mendengus dengan sangat enggan, "Gunakan setetes darah hijau merah pada kulit kering. Setelah itu, gunakan api surgawi untuk memanggangnya. Dengan begitu, monster core bisa dipaksa keluar." "Apakah Anda yakin?" Xiao Yan mulai ragu sedikit. Dia dengan hati-hati menanyainya ketika dia mendengar bahwa dia perlu menggunakan darah hijau merah yang langka. "Kamu bisa melupakannya jika kamu tidak percaya padaku." Xian sangat tidak senang dengan keraguan Xiao Yan. Dia menepuk bibirnya dan berkata, "Kamu bisa memanggangnya sendiri. Saya akan melihat kemana Anda pergi menangis setelah menghancurkan semua energi yang tersembunyi di dalamnya." Xiao Yan mengatupkan giginya dan segera berkata, "Lupakan. Aku akan mempercayamu sekali ini." Tangan Xiao Yan membalik setelah suaranya terdengar. Botol giok dari sebelumnya muncul di tangannya. Dia meringkuk jarinya dan setetes darah hijau merah terbang keluar. Akhirnya, itu melayang di depan Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar merasakan sakit saat dia menatap setetes darah hijau merah ini yang mengandung energi liar dan kekerasan yang mengejutkan. Dia hanya mendapatkan 5 tetes setelah memurnikan semua daging Magical Beast. Pada akhirnya, dia harus menggunakan 1 tetes saja saat ini. Jika bukan karena monster core itu, dia tidak akan menghabiskan kemewahan seperti itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Xiao Yan menahan rasa sakit dan menjentikkan jarinya. Darah hijau merah terbang sebelum mendarat di kulit Magical Beast yang melingkar bersama. Darah hijau merah baru saja mendarat di kulit kering ketika dengan cepat masuk ke dalamnya. Kulit kering, yang mengandung warna putih keabu-abuan, tampaknya mengalami rangsangan kuat saat mulai bergoyang seperti ular. Warna hijau merah dengan cepat menyebar dari tempat darah mendarat. Warna hijau merah ini menyebar dengan sangat cepat. Dalam beberapa kedipan, kulit kering itu benar-benar berubah. Warna putih keabu-abuan telah diganti dengan warna hijau merah yang tidak biasa. Itu benar-benar berbeda dari dirinya yang sebelumnya. Terlebih lagi, kulit kering yang benar-benar sunyi memancarkan riak energi yang mengejutkan sementara warna hijau merah menyebar. Sukacita muncul di mata Xiao Yan saat melihat transformasi ini. Cara ini memang efektif. "Mengapa kamu tidak menggunakan api surgawi untuk memperbaikinya? Apakah Anda ingin menunggu energi menyebar?" Xian mendengus dingin. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Nyala api segera bergerak dengan pikirannya, dan nyala hijau giok sekali lagi mondar-mandir. Itu segera melilit kulit kering yang telah berubah warna. Setelah pembakaran kali ini, situasi yang mirip dengan pemandangan sebelumnya berhenti muncul. Sebagai gantinya, kulit Magical Beast hijau merah mulai perlahan memancarkan benang kabut hijau merah saat meleleh di bawah suhu tinggi, api surgawi.